Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Sobat Rumi semua, dimanapun Anda berada. Malam ini mari kita duduk bersama dalam sebuah perjalanan batin yang sunyi, sebuah perjalanan yang telah ditempuh oleh para sufi berabad-abad lamanya. Mereka menyebut malam sebagai taman rahasia, waktu yang paling suci untuk menemui sang kekasih. Sobat Rumi, pernahkah kalian merasakan sesuatu yang berbeda ketika dunia sudah terlelap? Saat jalanan lengang, suara kendaraan mereda, bahkan detak jam di dinding terdengar begitu jelas. Ada sebuah kesunyian yang tidak pernah kita temui di siang hari. Keheningan itu bukan sekadar kosong, tapi justru menyimpan sesuatu. Sebuah ruang batin, tempat jiwa kita berbisik, tempat hati kita berbicara, dan tempat ruh kita mencari jalan pulang. Bagi para sufi, keheningan malam adalah undangan. Sebuah undangan untuk bertemu, bukan dengan manusia biasa, tapi dengan kekasih sejati, Tuhan yang selalu dirindukan. Di saat orang lain sibuk tidur, para pecinta sejati justru terjaga, menangis dalam doa, larut dalam zikir, dan tenggelam dalam cinta. Rumi pernah berkata, "Malam adalah waktu ketika rahasia terbuka. Jangan tidur, cari apa yang dicari hatimu, karena malam tahu segalanya." Kalimat ini sederhana, tapi jika kita resapi betapa dalam maknanya. Malam bukanlah kegelapan, tapi cahaya yang hanya bisa dilihat oleh hati yang terjaga. Sobat Rumi, mari kita bayangkan malam yang hening. Angin berhembus pelan, suara jangkrik menemani sunyi. Lampu-lampu kota perlahan padam, meninggalkan titik-titik cahaya samar. Dan di tengah keheningan itu, seorang sufi duduk, matanya menatap ke dalam, bukan keluar. Dia tidak sedang menunggu siapapun. Dia tidak sedang menanti janji dunia. Dia sedang menghadiri pertemuan yang paling mulia, pertemuan dengan kekasih Sang Pencipta. Inilah rahasia malam yang sering kita abaikan. Kita terlalu lelah dengan dunia siang, hingga kita lupa bahwa justru malam menyimpan keajaiban. Para sufi memahami bahwa dalam sunyi ada kekuatan, dalam sepi ada jawaban, dan dalam keheningan malam ada kehadiran yang tidak pernah bisa kita bayangkan. Apakah kalian pernah merasakan di malam-malam tertentu hati terasa lebih ringan untuk berdoa, air mata lebih mudah jatuh meski tanpa alasan? Itulah tanda bahwa jiwa sedang dipanggil. Panggilan untuk kembali, untuk duduk di hadapan kekasih, tanpa gangguan, tanpa basa-basi, hanya cinta yang berbicara. Malam bagi para sufi bukan sekadar pergantian waktu. Malam adalah gerbang kesadaran. Ketika ego kita tertidur, nafsu kita mereda, maka terbukalah ruang yang paling jernih. Di ruang itulah manusia bisa benar-benar merasakan kedekatan dengan Allah. Sobat Rumi, kita hidup di zaman yang bising. Siang hari penuh dengan hiruk-pikuk, pekerjaan, tuntutan, media sosial, suara-suara yang tak pernah berhenti. Tapi malam hadir sebagai anugerah, sebagai jeda, sebagai waktu untuk mengingatkan kita siapa diri kita sebenarnya. Bagi para sufi, malam adalah kesempatan emas. Saat dunia berhenti berbicara, saat itulah Tuhan mulai berbisik. Maka, jangan heran jika banyak syair cinta sufi lahir dari malam. Tangisan rindu, doa panjang, dan zikir yang tak berkesudahan, semuanya lahir dari sunyi yang penuh cahaya. Karena malam bukan sekadar gelap, malam adalah cermin yang memperlihatkan siapa kita sebenarnya. Sobat Rumi, malam adalah panggung yang hanya punya dua penonton, kita dan sang kekasih. Malam adalah surat cinta yang hanya bisa dibaca oleh hati yang terjaga. Dan malam adalah jalan pulang yang hanya bisa ditempuh oleh mereka yang berani meninggalkan dunia sejenak untuk tenggelam dalam samudera ilahi. Jadi jangan biarkan malam hanya menjadi waktu tidur. Jadikan malam sebagai sahabat, jadikan keheningan sebagai guru, dan jadikan setiap detik sunyi sebagai undangan untuk bertemu sang kekasih. Sobat Rumi yang dirahmati Allah, bagi para sufi, malam bukan sekadar pergantian dari terang menuju gelap. Malam adalah simbol perjalanan ruhani. Siang adalah dunia luar,
Hiruk-pikuk, kesibukan, perdagangan, pertemuan, dan segala urusan duniawi. Namun malam adalah dunia dalam. Keheningan, kesadaran, pertemuan rahasia antara jiwa dan sang kekasih. Dalam tradisi Sufi, malam sering disebut sebagai mihrab cinta, tempat seorang hamba menyandarkan kepalanya pada pangkuan Tuhannya. Mereka percaya, justru ketika dunia tertidur, pintu langit terbuka lebih lebar, doa-doa yang dipanjatkan di waktu sunyi menembus tabir, dan kerinduan yang disampaikan dengan air mata menjadi lebih murni. Rumi pernah menulis, malam adalah cahaya bagi pencinta. Saat semua terlelap, pecinta tetap terjaga, karena bagaimana mungkin ia tidur jika kekasihnya sedang menunggu. Kalimat ini seolah menggambarkan tradisi para darwis, para pencari, yang menjadikan malam sebagai rumah kerinduan. Sobat Rumi, mari kita lihat lebih dekat. Dalam dunia Sufi, malam adalah waktu zikir panjang. Mereka menyebutnya zikr al-lail, mengulang nama Allah dengan penuh cinta hingga hati larut, hingga dunia menghilang. Ada pula yang menuliskan syair-syair cinta, yang lahir bukan dari pikiran, melainkan dari percikan jiwa yang terbakar rindu. Dan tidak sedikit yang hanya duduk hening, membiarkan air mata jatuh, karena bagi mereka diam pun adalah bahasa cinta. Malam juga melahirkan tradisi tahajud, salat di sepertiga malam terakhir. Para Sufi menafsirkan tahajud bukan sekadar kewajiban ibadah, tapi pesta rahasia antara hamba dan Tuhannya. Bayangkan seluruh dunia tertidur, hanya segelintir orang yang berdiri menunduk sujud dan berbisik dalam doa. Itulah saat paling intim, saat di mana seorang hamba berbicara dengan kekasih tanpa ada satu pun yang mengganggu. Di banyak kisah Sufi, malam bahkan digambarkan sebagai kekasih kedua. Jika siang adalah guru keras yang penuh cobaan, maka malam adalah ibu lembut yang memeluk jiwa. Dalam gelap, hati belajar mengenal cahaya. Dalam sepi, jiwa belajar mendengar suara yang tak terdengar. Sobat Rumi, ada satu rahasia yang sering diungkap para Sufi. Malam adalah waktu ketika topeng dunia jatuh. Di siang hari kita bisa bersembunyi di balik pekerjaan, status, atau wajah yang penuh senyum palsu. Tapi di malam hari semua itu hilang. Hanya ada kita, kesunyian, dan Allah. Itulah sebabnya banyak Sufi memilih malam untuk membersihkan diri, untuk jujur pada hati, untuk mengakui kelemahan, dan untuk menyalakan kembali api cinta. Jika siang adalah panggung manusia, maka malam adalah panggung Tuhan. Dan pada panggung itulah, jiwa-jiwa yang haus cinta menemukan pertunjukan paling indah. Pertemuan tanpa suara, pelukan tanpa bentuk, dan cinta tanpa batas. Sobat Rumi, coba renungkan, bukankah kita sering merasa paling jujur pada diri sendiri ketika malam tiba? Bukankah air mata lebih mudah jatuh di malam sunyi daripada di siang ramai? Itulah isyarat bahwa malam adalah cermin ruhani. Siapapun yang berani menatapnya akan melihat dirinya yang sejati. Tradisi Sufi bukan sekadar ritual, tapi pengalaman batin yang dalam. Setiap malam adalah undangan baru, setiap hening adalah ayat tak tertulis, dan setiap tarikan napas adalah doa yang tak pernah selesai. Maka jangan heran jika para pecinta ilahi selalu menantikan malam. Karena bagi mereka malam bukan gelap. Malam adalah cahaya. Malam bukan kesepian. Malam adalah pertemuan. Malam bukan akhir. Malam adalah awal dari sebuah perjalanan menuju kekasih sejati. Sobat Rumi yang setia mendengarkan, kata kekasih dalam bahasa sehari-hari sering kita artikan sebagai pasangan, seseorang yang kita cintai di dunia ini. Namun, dalam tradisi Sufi, kata kekasih memiliki makna yang jauh lebih dalam. Kekasih yang dimaksud bukanlah manusia fana, bukan pula cinta duniawi yang sementara. Kekasih bagi para Sufi adalah Allah, Sang Maha Cinta, Sang Pencipta yang selalu dirindukan. Rumi pernah menulis, cinta sejati bukanlah mencintai wajah, harta, atau dunia. Cinta sejati adalah ketika jiwa merindukan sang kekasih yang abadi. Inilah dasar dari perjalanan cinta para Sufi. Mereka tidak sedang mencari kebahagiaan semu, tetapi sedang menempuh jalan pulang menuju cinta yang tidak akan pernah berakhir. Sobat Rumi, cinta dalam pandangan Sufi bukan sekadar perasaan. Cinta adalah jalan hidup. Cinta adalah jembatan yang menghubungkan manusia dengan Tuhannya. Cinta adalah api yang membakar ego,
membersihkan hati dan meninggalkan kita telanjang di hadapan Sang Kekasih. Maka jangan heran jika para sufi sering menangis di malam hari. Tangisan mereka bukan karena kesedihan dunia, melainkan karena rindu yang tak pernah padam. Rindu kepada kekasih yang tak terlihat mata, namun selalu terasa di dalam dada. Bayangkan Sobat Rumi, betapa dalamnya cinta ini, hingga seorang sufi rela meninggalkan dunia, meninggalkan kenyamanan, meninggalkan nafsu, hanya untuk satu hal, bertemu dengan kekasihnya. Dan pertemuan itu bukanlah pertemuan jasmani. Pertemuan itu adalah penyatuan rasa di mana hati meleleh dalam samudra cinta ilahi. Dalam bahasa para sufi, kekasih sering digambarkan dengan simbol-simbol puitis. Bunga mawar yang mekar dalam hati, api cinta yang membakar jiwa tanpa pernah padam, air bening yang menyucikan segala dosa. Semua itu hanyalah cara untuk melukiskan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Rumi bahkan berkata, "Aku tidak tahu siapa aku. Aku hanyalah pecinta yang mabuk yang terus mengetuk pintu kekasih. Dan setiap kali pintu itu terbuka, aku larut, aku hilang, aku lenyap dalamnya." Kalimat ini menunjukkan bahwa bagi sufi, cinta kepada kekasih berarti meleburkan diri. Tidak ada lagi aku, yang ada hanyalah engkau. Tidak ada lagi ego, yang ada hanyalah kehadiran Allah. Sobat Rumi, pernahkah kalian merasakan cinta yang begitu dalam hingga dunia terasa kecil? Pernahkah kalian merindukan sesuatu yang bahkan tidak bisa kalian jelaskan? Itulah rasa yang dimaksud para sufi. Rasa rindu yang melampaui dunia, rasa cinta yang tidak pernah berakhir, rasa haus yang hanya bisa terpuaskan oleh Sang Kekasih sejati. Dan malam adalah waktu terbaik untuk merasakan cinta itu, karena di malam yang hening tidak ada lagi gangguan, tidak ada lagi topeng, tidak ada lagi jarak, hanya ada kita dan kekasih. Hanya ada hati yang berbisik dan Allah yang mendengar. Sobat Rumi, inilah rahasia mengapa para sufi selalu menyebut Allah dengan sebutan kekasih. Karena hubungan mereka dengan Tuhan bukan sekadar hubungan hamba dan penguasa, bukan sekadar hubungan doa dan permintaan, tapi hubungan cinta. Cinta yang tidak bisa diukur, tidak bisa diganti, dan tidak bisa dihentikan. Cinta inilah yang membuat mereka terjaga di malam hari. Cinta inilah yang membuat mereka menulis ribuan syair. Cinta inilah yang membuat mereka sanggup menanggung penderitaan, bahkan pengasingan, karena yang mereka cari bukan dunia, tapi pertemuan dengan kekasih yang abadi. Sobat Rumi, jika dunia terasa hampa, jika cinta manusia terasa rapuh, ingatlah satu hal, ada cinta yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Ada kekasih yang selalu menunggu kita di keheningan malam, yang hanya ingin kita datang, duduk, berbisik, dan kembali pulang padanya. Sobat Rumi yang dirahmati Allah, setelah kita memahami bagaimana para sufi menyebut Allah sebagai kekasih, kini mari kita renungkan lebih dalam. Mengapa malam menjadi jalan menuju kesadaran? Malam bagi para sufi adalah cermin kehidupan batin. Di siang hari kita mudah tersesat dalam hiruk-pikuk dunia, pekerjaan, urusan keluarga, ambisi, dan keinginan yang tak ada habisnya. Namun di malam hari semua itu mereda, dunia seakan berhenti. Dan saat itulah kita berhadapan dengan diri kita yang paling sejati. Sobat Rumi, pernahkah kalian merasa ketika malam tiba pikiran menjadi lebih jernih? Masalah yang sulit dipahami di siang hari tiba-tiba terasa lebih ringan saat kita merenung dalam sunyi. Inilah yang disebut para sufi sebagai pintu kesadaran. Rumi pernah berkata, "Di malam gelap matamu tidak melihat apa-apa, tapi justru di sanalah hatimu menemukan cahaya." Kalimat ini penuh makna. Ia mengajarkan kita bahwa ketika dunia luar gelap, maka pintu dunia dalam terbuka. Gelap di luar bukanlah kelemahan, melainkan undangan untuk menyalakan lampu kesadaran di dalam hati. Sobat Rumi, dalam tradisi sufi, malam bukan hanya waktu, melainkan laboratorium jiwa. Di malam sunyi, mereka menguji dirinya. Apakah hatinya masih terikat pada dunia? Apakah nafsunya masih mendominasi? Atau apakah ia sudah merasakan kebebasan, kebeningan, dan kedekatan dengan Sang Kekasih? Malam menjadi jalan latihan. Saat manusia lain tertidur, para sufi berdiri dalam tahajud, bersujud,
mengulang zikir, atau hanya duduk diam menatap hati. Dalam diam itu kesadaran tumbuh. Mereka melihat betapa kecilnya diri, betapa agungnya Tuhan, dan betapa indahnya cinta yang tak terbatas. Sahabat Rumi, kesadaran yang lahir di malam hari bukanlah kesadaran biasa. Kesadaran itu adalah kesadaran hakiki. Kesadaran yang membuat seseorang melihat dunia dengan mata baru. Siang hari, setelah melewati malam bersama kekasih, dunia terasa lebih ringan, masalah terasa lebih kecil, dan hidup terasa lebih bermakna. Ada sebuah pepatah sufi, siang adalah untuk dunia, malam adalah untuk jiwa. Mereka percaya jika malam kita kosong, maka siang kita akan berat. Tapi jika malam kita penuh dengan cahaya kesadaran, maka siang kita akan dipenuhi kekuatan. Sobat Rumi, inilah alasan mengapa para sufi mencintai malam. Karena di malam hari, mereka menemukan kebebasan sejati. Tidak ada lagi penilaian manusia. Tidak ada lagi sorak-sorai dunia. Tidak ada lagi topeng yang harus dipakai. Yang ada hanyalah kejujuran, kesadaran, dan pertemuan dengan kekasih. Malam juga mengajarkan kita tentang ketenangan batin. Di dunia yang semakin bising, keheningan malam adalah obat. Ia menyembuhkan luka hati, meredakan keresahan, dan membuka mata kita pada hal-hal yang sering terlewatkan. Sobat Rumi, bayangkanlah, seorang sufi duduk di tikar lusuh dengan lampu minyak yang redup. Di luar hanya ada angin malam yang dingin, namun di dalam dadanya ada api yang menyala terang, api cinta dan kesadaran. Ia tidak butuh gemerlap dunia, ia hanya butuh satu hal, hadir di hadapan kekasih. Itulah jalan kesadaran yang dibangun oleh malam. Kesadaran bahwa hidup ini sementara, kesadaran bahwa cinta dunia tidak abadi, kesadaran bahwa hanya Allah Sang Kekasih yang tidak pernah meninggalkan kita. Sobat Rumi, mari kita belajar dari para sufi. Jangan biarkan malam hanya menjadi waktu tidur panjang. Gunakan malam untuk berhenti sejenak, untuk merenung, untuk berdialog dengan hati, dan untuk merasakan kehadiran Allah di dalam jiwa. Karena siapapun yang berani masuk ke dalam sunyi malam akan keluar di pagi hari dengan jiwa yang lebih terang. Siapapun yang berani menatap kesepiannya akan menemukan kekuatan yang luar biasa. Dan siapapun yang berani menghadap kekasih di malam hening akan menemukan kedamaian yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Sobat Rumi yang setia mendengarkan, malam bagi para sufi bukan hanya waktu untuk merenung, tetapi juga waktu untuk berlatih, untuk mempraktikkan cinta, dan untuk menyelami simbol-simbol yang penuh makna. Setiap tarikan napas di malam hari menjadi ibadah, setiap tetes air mata menjadi doa, dan setiap hening menjadi percakapan rahasia dengan Sang Kekasih. Pertama, Qiyamul Lail, salat malam sebagai pesta rahasia. Bagi para sufi, salat malam atau Qiyamul Lail adalah puncak pertemuan. Mereka melihat tahajud bukan sekadar kewajiban ibadah, melainkan sebuah undangan untuk hadir di hadapan kekasih ketika dunia sedang tidur. Dalam sujud yang panjang, mereka merasakan pelukan ilahi. Dalam doa yang lirih, mereka berbicara tanpa kata, hanya hati yang bergetar. Rumi pernah berkata, "Ketika seluruh dunia tidur, bangunlah. Itu adalah saat paling tepat untuk mengetuk pintu surga." Kalimat ini menggambarkan betapa malam adalah panggung suci, tempat pertemuan tanpa saksi, kecuali Allah sendiri. Kedua, zikir malam, api cinta yang tak pernah padam. Zikir malam adalah nyanyian jiwa. Para sufi mengulang nama Allah dengan penuh cinta, hingga kata-kata itu melebur ke dalam darah, hingga hanya nama kekasih yang bergetar di dada. Zikir malam bukan hanya ucapan, tapi juga nyala api yang membakar ego, menghanguskan nafsu dan menyisakan cahaya yang murni. Sobat Rumi, coba bayangkan, di sebuah ruangan gelap, hanya ada seorang sufi duduk hening, mulutnya berbisik, Allah, Allah, Allah. Tidak ada musik, tidak ada tepuk tangan, tidak ada penonton, namun setiap getaran zikir itu membelah langit, menembus tabir, dan membuat hatinya larut dalam samudra cinta. Ketiga, simbol lilin, cahaya kecil di tengah gelap. Bagi para sufi, lilin sering dijadikan simbol malam. Lilin kecil yang menyala di ruangan gelap mengajarkan bahwa setitik cahaya cukup untuk mengalahkan kegelapan. Begitu pula hati yang penuh cinta ilahi
meski kecil, mampu mengalahkan kegelapan dunia. Rumi menulis tentang lilin. Jadilah seperti lilin terbakar untuk menerangi yang lain. Dalam pengorbanan itulah engkau menemukan cahaya sejati. Simbol lilin ini bukan sekadar benda, tetapi pelajaran hidup. Bahwa cinta membutuhkan pengorbanan, dan pengorbanan itulah yang menyalakan kesadaran. Keempat, air mata, bahasa rahasia cinta. Dalam tradisi Sufi, air mata bukan tanda kelemahan, tetapi bahasa rahasia cinta. Ketika lidah tidak mampu lagi mengucapkan doa, air mata yang jatuh menjadi kalimat paling jujur. Tangisan di malam sunyi adalah surat cinta yang dikirim langsung ke hadapan Allah. Sobat Rumi, air mata itu tidak sia-sia. Setiap tetesnya adalah saksi kerinduan. Setiap tangisannya adalah cermin kejujuran. Dan setiap isakannya adalah pengakuan bahwa manusia hanyalah makhluk lemah yang membutuhkan pelukan kekasih. Kelima, syair malam, suara jiwa yang mabuk cinta. Banyak karya besar para sufi lahir dari malam. Syair Rumi, nyanyian Rabia al-Adawiyah, hingga Hikmah al-Ghazali, semuanya lahir dari keheningan malam yang penuh cahaya. Mereka tidak menulis dengan tinta, tapi dengan air mata. Mereka tidak bersyair dengan kata, tapi dengan hati yang terbakar cinta. Sobat Rumi, semua praktik ini bukan ritual kosong. Qiyamul Lail, jikir malam, lilin yang menyala, air mata yang jatuh, bahkan syair yang ditulis, semuanya hanyalah jalan menuju pertemuan dengan kekasih. Dan malam adalah panggungnya. Malam adalah tempat di mana cinta itu diuji, dinyanyikan dan disempurnakan. Jadi jangan biarkan malam berlalu tanpa makna. Ambil waktu sebentar, meski hanya 5 menit, untuk duduk dalam hening. Ucapkan nama Allah, biarkan hati berbicara, dan izinkan malam mengajarkan rahasianya. Karena pada akhirnya, malam bukan sekadar gelap. Malam adalah kitab terbuka, dan siapa yang mau membacanya akan menemukan cinta yang tak pernah padam. Sobat Rumi yang penuh cahaya, kini kita telah menyelami rahasia malam dalam pandangan para sufi. Kita telah melihat bagaimana gelap malam bukan sekadar ketiadaan cahaya, melainkan panggung suci bagi percakapan rahasia dengan sang kekasih. Kita belajar bahwa malam mengajarkan kesabaran, kerinduan, pengorbanan, dan kejujuran. Malam adalah guru yang diam, tapi mampu menyingkap tabir terdalam dalam hati manusia. Di balik heningnya, ada pelajaran yang hanya bisa dirasakan oleh jiwa yang mau membuka diri. Di sini pesannya jelas, Qiyamul Lail bukan sekadar salat, tapi undangan untuk hadir dalam pesta cinta ilahi. Zikir malam bukan sekadar ucapan, tapi api yang membakar ego dan menerangi hati. Lilin, air mata, dan syair, semuanya hanyalah simbol bahwa cinta selalu butuh pengorbanan. Sobat Rumi, jangan biarkan malam hanya berlalu sebagai waktu tidur. Jadikan malam sebagai ruang perjumpaan. Jadikan malam sebagai saksi kerinduanmu. Karena di dalam gelap itulah cahaya sejati akan lahir. Sekarang, mari kita uji hati kita sendiri. Apakah kita siap menjadikan malam sebagai sahabat perjalanan spiritual kita? Kalau Sobat Rumi merasa tergerak, tuliskan di kolom komentar, "Aku siap menemukan rahasia malam." Kalimat sederhana ini bukan hanya komentar, tapi juga deklarasi hati bahwa kita siap membuka diri pada rahasia ilahi. Terima kasih sudah bersama dalam perjalanan malam ini, Sobat Rumi. Semoga setiap kata menjadi cahaya, setiap renungan menjadi jalan, dan setiap malam menjadi ruang pertemuan dengan sang kekasih. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetaplah berjalan di jalan cinta. Tetaplah setia pada cahaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.